Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim BPP Cipucang dalam BPP Cipucang Channel. Apa kabar Sobat Tani di seluruh Indonesia? Jayalah pertanian, Indonesia jaya. Alhamdulillah pagi ini cerah, suasananya juga enak, mulai agak mau panas. Mudah-mudahan semua aktivitas hari ini kita semua dilancarkan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya sedang berada di sebuah lokasi wilayah pertanian di sebuah desa. Desanya Desa Pasir Mae, Kecamatan Cipucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ketika kita memasuki gerbang, udah ada spanduk ya, udah ada spanduk kelompok tani Rancawiru. Jadi ini adalah salah satu base camp atau sekretariat dari kelompok tani Rancawiru. Bersama saya sedang duduk rekan saya, penyuluh wilayah binaan Bapak Encep Karyana Trilitana SP, dan di samping saya ada seorang yang spesial. Nanti beliau yang akan memperkenalkan diri, siapakah beliau. Yang jelas, hadirnya kami di sini adalah untuk men-share apa saja sih yang telah beliau lakukan, dan insya Allah itu akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebagai awal, beliau adalah seorang pengusaha dari Jakarta, tapi asli kelahiran dari desa sini ya. Orang tua dari Desa Pasir Mae, asli orang Banten, orang Cipucang. Namun sekarang beliau sering sekali datang ke desa ini untuk membangun pertanian di desa ini. Nah, akan kita ulik nih apa saja yang sudah beliau lakukan selama periode 1 sampai 2 tahun ini, atau mungkin bahkan sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Terima apa kasih kabar? sudah datang. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bapak baik, sehat. Pak Cep, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Edi, ini nih silakan memperkenalkan diri dulu deh ke para sobat tani. Bapak gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi, lahir Jakarta. Orang tua saya lahir di sini, jadi saya memang punya cita-cita pensiun itu saya jadi petani. Kenapa? Bukan dari setahun ini saya bertani, tapi dari dulu saya hobi mengembangbiakan makhluk hidup. Contoh dari murai batu, 2 ya domba, 3 bebek. Bebek waktu itu ada 1000, cuma gagal. Nanti kita ulang lagi nih sekarang. Pertanian dulu saya semacam kayak Kang Cep, KPL juga. Saya nanam jahe sampai 1000 hektar di Gunung Kencana tahun 99 waktu itu. Gunung Kencana Lebak ya. Tapi saya kerjasama sama Jerman. Jadi saya ambil jahenya itu dari Jawa Timur. Sisa-sisa potongan kecil-kecil saya tanam di Gunung Kencana pada saat itu waktu program koperasi kalau nggak salah. Cuma saya masuk ke JRO Jerman waktu itu. Saya implementasikan juga di sini. Jadi memang bertani itu hobi saya dari kecil sampai sekarang, insya Allah. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Bapak, ketika kita masuk gerbang, kita lihat hamparan sawahnya luas, kebun-kebunnya luas. Ini ada berapa hektar di sini Pak? Kita kalau di blok ini kurang lebih 10, 2, tapi nggak semuanya satu blok. Jadi pecah-pecah gitu ya. Kebenaran di sini 10 hektar lebih. Ada 10 hektar. Kurang lebih ya. Punya atau milik Bapak sendiri apa yang memang kerjasama dengan petani di sini? Kalau yang 10 hektar punya sendiri. Nanti rencananya kita perluas nih untuk sorghum. Kalau saya kasih contoh dulu, kalau itu berhasil, saya ajak mereka gitu loh. Potensinya bisa 10 hektar lagi gitu. Seperti
seperti itu sih. Jadi petani sekitar bisa diajak kerjasama ya. Sebenarnya begitu. Jadi pikiran saya, kalau saya sejahtera sendiri itu bukan apa namanya, bukan impian saya, tapi kita sejahteranya itu rame-rame, dikelilingin semua. Yang istilahnya di sini Pasir Maya itu desa tertinggal, tapi ayolah kita bangun, kita bangkit dengan pertanian. Itu aja sih impian saya. Di sini ada apa aja nih Pak? Di Pertaniannya? luasan 10 hektar ini ada apa aja? Yang jelas pas saya masuk itu udah ada kandang gitu. Nah ini ada domba, saya ada domba, ada murai batu. Murai batu kebenaran saya kosongin karena kemarin mau Idul Fitri agak rawan. Saya selamatkan dulu gitu ke Jakarta. Kebenaran Jakarta juga saya ada murai batu. Nah di sini kita ada domba Garut, domba kebanyakan impor, sama kambing perah. Nah nantinya tujuannya juga saya sama, memproduksi susu. Itu pasti kelebihan susunya nanti kita bagi-bagi ke anak sekolah. Itu sih ceritanya ya. Kalau tanamannya ada apa aja sekitar sini? Kalau tanamannya banyak, ada jati yang untuk perkebunan ya, perkebunan jati, sengon, sama apa lagi tuh yang jeng-jeng ya, jeng-jeng itu 3 itu lah, sama buah-buahan, durian, ada manggis, ada alpukat, lengkap sih. Kalau tanaman pangannya ada apa aja nih? Kalau tanaman pangan kita ada padi. Ini kebenaran di belakang kita ada sawah. Nah, tadi ada yang lagi traktor juga ya. Benar. Ini yang beneran yang dapat air. Memang kita nggak kita tanam buat kebun, tapi buat ya biar buat harian lah. Istilahnya beras, dapat beras, semuanya bisa makan, bisa jualan, bisa bisa ada kegiatan hariannya lah ya, yang biasa mereka lakukan, karena katanya padi paling simpel bertanam, pengolahannya juga sama. Nah selain padi ada jagung gitu. Cuma jagung memang agak ribet pada saat penanganan panennya ya, pasca panennya. Kita jemurnya agak lama, dipipil gitu, banyak operasionnya lebih panjang. Jadi ya tapi ya buat kami ya tetap dilakukan karena penyerapan lapangan pekerjaan. Satu, jagung juga kita butuh buat tambahan pakan, daunnya untuk si domba ini ya. Tumpang sari Pak ya, antara rumput dengan jagung, ada penambahan income. Betul, seperti itu. Jangan. Ada apa lagi? Sorghum. Kemudian ada sorghum ya. Saya baru tahu, dan saya tahun lalu sih sebenarnya saya teliti ini sorghum nih gimana sih? Kayaknya bagus gitu kan. Pengganti beras juga. Sebenarnya membuat orang yang diabetes itu makan sorghum ya. Dikasih sorghum jadi dia nggak ada gulanya nggak terlalu tinggi gitu, jadi bagus buat orang diabetes. Nah di situ nanam sorghum itu cuma sekali gitu kan, terus setiap kita habis panen ada peningkatan lagi untuk panen berikutnya gitu. Itu sih yang bikin saya tertarik, dan saya uji coba. Makanya saya coba nanti sama kelompok kami Rancawiru, nanti kita kita kembangkan itu gitu loh. Tadi saya lihat pagi-pagi udah ada yang keluar mobil dengan ini ya Pak Cep ya, bawa hasil panen sorghumnya. Udah ada yang panen ya, udah berapa kali nih panen sorghum? Nah ini sebenarnya yang pertama. Tapi alhamdulillah dalam 1 hektar itu kita udah mendapat daunnya itu 20 ton lebih gitu. 1 hektar. Oh, jadi yang dipanen daunnya yang pertama dalam 2 bulan gitu. Nanti kalau kita mau ambil bijinya itu 4 bulan, 120 hari. Jadi kita panen, nanti daunnya juga bisa kita jual. Bijinya daunnya kita jual, bijinya dapat katanya Mas 7.000 ya, gitu, seperti itu. Daunnya dijual untuk apa itu? Itu untuk domba, untuk pakan domba. Terus setelah
panen itu sorghum tumbuh lagi gitu loh. Tumbuh lagi jadi dua, bercabang dua. Yang penting perawatannya. Nah itu dia perawatannya, kita harus rajin. Pas kita penjarangan dikasih kohe, Kohenya dari sini. Kohe dari sini karena kan kita terintegrasi ya semuanya. Kita bikin ekosistem yang benar-benar bisa berjalan. Kita nggak beli pupuk, semuanya pupuk. Saya masih pakai pupuk kimia karena belum yakin sama ini ya. Sebenarnya pengembangannya bagus nggak gitu loh, karena masih Jadi ini masih campur ya. Jadi organiknya ada, kimianya masih masih dipakai. dikit. Tapi kemungkinan kalau kita tumbuh lagi itu kita organik aja gitu Ya, loh. Kedepannya ya Pak ya. Kedepannya seperti itu. Sambil itu Pak tadi membicarakan usaha yang Bapak usahakan di bidang ternak, kira-kira luas kandang yang Bapak sudah buat berapa, ternak isinya ada berapa ekor, jenis apa Oke. itu? Ini ada 4 kandang. 4 kandang itu terbagi dari kandang bakalan. Kemudian ada kandang indukan. Kemudian ada kandang induk hamil. Kemudian ada kandang ibu yang sudah melahirkan. Nah itu dia. Sebenarnya masih kurang. Kandang induk yang sudah melahirkan. Terpisah. Kandang Bisa. ibu yang melahirkan. Injak oleh induknya. Iya betul. Jadi kalau kita campur itu problem. Nah jenis-jenisnya kita ada betinanya kebanyakan Garut. Terus Karena dia kita Garut, ambil kita ambil itu dia tinggi besar. Nah, Jadi induknya Garut, ah, tapi jantannya yang dari impor. impor itu Dorper, ada Awasi, ada Texel, ada Morino, ada Barbados. Kalau impor berarti ini ya harganya Lumayan, sepertinya lumayan. Makanya saya mau berapaan tuh harganya Pak kalau boleh tahu tuh kalau rata-rata? jantan antara 30 sampai 35. Tapi yang belum siap. Tapi kalau yang udah siap itu 35-40 lah gitu loh. Yang siap kawin. 30 sampai 35 juta Sobat Tani satu jantan. Iya. Sedangkan di sini ada berapa ekor Ekor jantan. yang ini yang Jantan. dari impor? Ada 5-6 jantan. Jadi gini, saya juga misalnya gini. Murah ya Pak Edi ya? Murah bagi Pak Edi, nggak tahu bagi Bukan, kita. bukan. Itu perjuangan juga itu. Perjuangan. Semangat. Jadi gini, saya mengajak teman-teman yang ya bukan di sini aja, tapi di daerah Pandeglang lah, gitu kan, yang ada betinanya bisa bawa ke sini buat dikawinin nantinya. Silakan yang punya apa? Indukan tapi yang bagus Yang lah, bagus, gitu. silakan berbesanan dengan yang punya Pak Edi, bisa dikawinkan di sini ya. Betul. Gratis tanpa dipungut biaya. Bukan dong. Enggak gini. Ada Kalau dong. misalnya orangnya ke sini dirawat sendiri, hayo sok gitu. Tapi kalau harus dia ada simbiosis mutualisme seperti itu. Karena kan nanti ada kita sedikit anak kandang gitu kan yang bersihin dan lain-lain. Intinya gitu sih. Sukarela aja gitu loh. Jadi Sukarela. indukannya itu yang Garut ya. Indukan Garut. Jangan ya, istilahnya gini, kalau kita mau silang-silangin, kita harus dapat bibit yang unggul gitu kan. Kalau kita bawa kambing kecil, itunya gede, kebanting kan, Nah. mau kawinnya juga kasihan gitu. Seperti Yang itu kecil sih. sama yang gede jangan ya. Banting. Enggak. Persilangan nanti di Jadi luar gitu kalau memang protokol masuk. Nah, Ya. jadi Gratis masuk Pak ya. dilihat Nah, yang penting gratis itu masuknya. Iya. gitu ya. yang penting sehat kambingnya. Jadi memang kalau ke peternakan itu harus ada karantina. Iya. Karena makin takutnya PMK Tetap ya, dan lain-lain. seleksi harus tetap ketat. Intinya Ya. gitu sih. Tidak sembarangan masuk juga ya. Betul, harus ada betul, seleksi betul. ketat. Pak, ada ini juga nih apa yang kami dengar ya, dan memang kita sebagai ini salah satu Libanan, kita juga sering ke sini. Ada Bapak kan sebelum-sebelumnya kita sering ngobrol juga akan dibangunnya desa ternak agro eduwisata. Ya. Nah, tentang itu Pak, tolong mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Tani, Oh, apa sih dengan rencana ini
pembangunan Desa Ternak Agroeduwisata. Siap. Jadi kita sebenarnya pikir itu udah lama ya. Kita udah ada blueprintnya. Cuma ada satu hal, jadi itu ketunda terus. Pada saat PPKM kedua itu udah saya tekunin gitu. Akhirnya saya dikasih pinjem beko dari dinas gitu. Dinas Pertanian. Saya bikin bung tujuannya buat apa? Buat mengairi sawah di area sekitarnya. Itu kurang lebih 5.000 meter. Nah, cuma belum terrealisasi karena memang ada satu hal lah, kita belum kumpul-kumpul lagi, belum nantinya kita kerjakan bareng-bareng dengan petani karena airnya juga buat petani juga semuanya. Tapi sumber airnya ada kan ya? Sumber air dari sungai, kita udah dapat bantuan juga dari pertanian pompa yang berapa itu. Nanti kita naikin, setelah itu kita alirkan ke sini gitu. Jadi Dinas Pertanian juga ikut andil, sangat mensupport dengan kelompok ini dengan memfasilitasi ya, memfasilitasi penyewaan beko untuk membangun embung, juga pompa air ya Pak ya? Pompa air, dan saluran irigasi nantinya kan ada perikanan di sini, air deras. Nah itu seperti itu. Tercapai Pak. Nah untuk Desa Ternak Agrowisata, memang kita di sini nanti jadi sarana pendidikan buat yang pertama lingkungan, kedua lingkaran luar, istilahnya Pandeglang. Setelah itu baru ke Banten nasional insya Allah. Bertahap. Edukasi betul. Bapak Pak Edi masuk ke kepengurusan Rancawiro kan ya? Kebenaran saya bendahara. Bendahara. Nah, jadi Sobat Tani, beliau selain owner dari Desa Ternak Agrowisata, beliau juga merupakan salah satu pengurus dari kelompok tani Rancawiro, tepatnya sebagai bendahara. Ini Pak, posisi sebagai bendahara di kelompok Rancawiro ini, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan untuk membangun kelompok ini? Sebenarnya gini, tujuan kami itu membantu petani, bagaimana mereka bertani, bagaimana mereka memanajemen keuangan, bagaimana dia sukses, intinya seperti itu sih. Kita support sedikit-sedikit mengenai pupuknya, pengadaan pupuk, kemudian kita pengajuan proposal, bagaimana menghadapi birokrasi, seperti itu. Manajemen ya kita kelompok pertanian kita gitu. Hubungannya dengan ini Pak, Bapak Encep sebagai penyuluh wilayah binaan, gimana komunikasinya lancar? Komunikasi alhamdulillah lancar, cuma karena handphone tersendat. Di sini sih susah sinyal. Jadi memang segala sesuatunya yang mau saya tanam, saya selalu koordinasi dengan Pak Encep gitu. Kemudian ada program apa-apa, Pak Encep juga informasi mau nggak Pak Edi gitu. Saya ajak petaninya, kita koordinasi. Maklum petani nggak semua pegang handphone gitu. Jadi di sini sebagai pusat informasi juga buat petani gitu. Jadi ini merupakan salah satu lokasi di mana setiap petani bisa belajar. Betul. Mau belajar ternak di sini ada. Iya. Mau belajar tentang tanaman pangan, betul, di sini juga ada. Perkebunan ada. Apalagi? Next perikanan. Next katanya perikanan. Insya Allah ada juga, karena sebenarnya kolam-kolamnya sudah tersedia. Jadi tinggal ininya ya nggak jadi ya kalau nggak ada ininya ya. Tapi insya Allah kedepannya ini merupakan kawasan terpadu. Jadi semua ada di sini. Semua orang bisa ke sini berwisata sambil belajar. Insya Allah. Semoga terwujud ya Pak ya. Amin. Dan tentu saja ini membangun desa ya, membangun desa Pasir Mae khususnya. Bisa meningkatkan PAD, semoga kesananya lancar jaya Pak. Dan ada lagi yang ditanyakan untuk Pak Edi, Pancep? Mudah-mudahan dari rencana Pak Edi ke depan cepat terrealisasi Pak. Amin.
sangat mulia Pak Edi sebagai pengurus. Mudah-mudahan anggota yang di bawah ikut Ya, Ya. betul, dengan betul. sistem Bapak yang Bapak pola. Mudah-mudahan tercapai. Saya sangat mendukung Pak. Semoga kelompok Rancawiru ini bisa Maju. ya minimal di Desa Pasir Maya maju Kompak, untuk maju. meningkatkan Ya. kesejahteraan, Betul, amin, amin. kekompakan, karena memang proses di bawah itu perlu Tidak mudah. tidak Penyesuaian. mudah. Iya. Tidak Ya, mudah. banyak apa banyak perbedaan, Betul, tapi perbedaan itu bukan untuk diributkan, tapi untuk dikomunikasikan. Kita kadang-kadang ada gap antara tradisional sama modern. Iya. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya kalau kita tradisional, sekarang itu tradisional itu udah mahal. Makanya kita harus benar-benar nggak usah terlalu modern, tapi kita bertahap ke modern. Gitu. Istilahnya menanam pelan-pelan. Jadi buat operasional kita juga nggak terlalu padat. Nah itu tadi. Pada saat musim panen harus kompak. Karena semuanya kita bisa memotong siklus hama. Hama habis, apalagi wereng, apalagi itu sayang kita beli insektisida yang mahal sekarang. Itu mahal sekali dan yang kita makan pun jadi penyakit karena masih ada residu kimianya di dalam beras itu. Ya. Intinya seperti itu sih, kompak, kita bareng-bareng, yuk guyup kita bangun desa kita. Karena waktu kita terbatas, Bapak mungkin ada closing statement yang bisa Bapak sampaikan untuk Sobat Tani di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang, khususnya para petani. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya petani. Tetap bertani walaupun kita rugi. Teruskan bertani karena bertani itu adalah dasar hidup kita. Makan, sandang, papan. Dari situ kita menghasilkan yang baik, insya Allah. Semangat Pak Edi. Semangat. Mudah-mudahan menjadikan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi mungkin bertani juga adalah bertani dan beternak adalah sunnah ya. Pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia. Dan insya Allah dari pertanian itu berkah ya Pak ya. Selalu berkah. Insya Allah berkah. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah banyak kita sharing pengalaman Pedi dan apa sih yang sudah beliau lakukan, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat bagi semua yang menyaksikan tayangan ini dan menjadi penyemangat bagi semua, bagi kami para penyuluh di BPP Kecamatan Cipecang, juga para petani di sekitar di wilayah ini dan di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang sangat baik ini. Amin. Mohon maaf udah ganggu nih ya. Ini udah lagi sibuk-sibuknya karyawan. Ini mungkin tidak terlihat di sini, karyawan di sana sini sebenarnya ada banyak 30 orang. Ada 30 karyawan yang sedang bekerja di sini. Semoga semuanya sehat walafiat ya Bapak. Cita-cita Bapak tercapai, cita-cita kami juga untuk mewujudkan pertanian yang mandiri bisa terwujud. Siap. Sobat Tani, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.